Selamat hari Senin dan saya Kak Rose. Inilah Rumpi No Secret. Nah. Aduh, habis suasana long weekend ya kemarin. Kita masuk di hari Senin dan ternyata ada banyak sekali berita-berita di luar sana ya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini sudah ada bintang tamu juga yang akan kita bahas karena kemarin itu ramai dia menjadi perbincangan dan diserang netizen terutama ibu-ibu ya. Ada Shandy Aulia. Hai Shandy Aulia. Hai ibu-ibu yang baru melahirkan badannya kayak gitu. Bikin kesel aja ya. Tapi sabar ya, aku ke pojokan dulu ya. Ini soalnya ada berita yang hot banget, ramai banget dan viral banget ya. Ini pokoknya yang namanya Anji dari dunia manji itu. Beberapa minggu terakhir ini ramai lah diperbincangkan di dunia maya ya. Ada yang pro, ada yang kontra, seru lah. Setelah sebelumnya dia sempat bilang gini yang menjadi pemicu kontroversial ketika dia bilang gini, ya pokoknya dia bilang kayaknya nggak ya gitulah gitu ya. Aku nggak mau ngomong nanti aku lagi yang kena juga ya. Pokoknya kemarin dia habis wawancara sama seseorang yang namanya Hadi Pranoto. Si Anji itu di caption di Instagramnya promosi bahwa orang ini bergelar profesor begitu dan sudah katanya menemukan obat antibody namanya adalah antibody COVID-19. Dia bilang gitu dan itu herbal ya. Coba kita lihat ini. Dan ini menjadi kontroversi kenapa? Karena dari keterangannya dia mengklaim itu obat. Tapi masih dipertanyakan lagi, satu adalah ada uji klinisnya enggak. Kalau emang obat kan berarti harus melalui serangkaian apa sampai dia memang betul disebut dia sebagai obat. Satu, dua, gelar profesornya dipertanyakan. Karena namanya netizen jangan cem-cem sama netizen. Netizen itu kalau sudah mulai gali-gali ya, sampai dalam gitu ya. Yang namanya Hadi Pranoto ini kok nggak ada. Kalau dicari di tempat profesor-profesor di berbagai universitas tuh nggak ada yang namanya ini gitu ya. Terus yang kemudian kalau dilihat dari wajahnya orang curiga. Karena wajahnya kok mirip sama sosok yang namanya sama, Hadi Pranoto, yaitu ini bagian dari keluarga yang pernah menggelar acara hajatan di Bogor, acara sunatan waktu itu dan mengundang Rhoma Irama. Sampai Rhoma Irama diperiksa dan lain sebagainya karena dianggap menggelar keramaian pada saat pandemi, dilarang membuat keriuhan dan keramaian begitu. Apakah orangnya sama gitu? Nah terus kemudian ya akhirnya Anji yang sebagai pewawancara dia yang bikin konten pun banyak dimarahin lah istilahnya sama netizen, bukan cuma netizen biasa tetapi juga para dokter karena dianggap menyebarkan, harus hati-hati dalam menyebarkan informasi begitu ya, harus dicek latar belakang orang yang diwawancara dan sebagainya. Pokoknya banyak dokter yang komentar lah dengan postingan Anji. Akibatnya apa? Video YouTube-nya di take and the down ya, alias banyak yang report kayaknya. Kalau aku baca di Twitter, YouTube men-take down karena banyak yang report gitu. Bahkan ada sarannya tuh kalau di Twitter. Gak usah ditonton ya guys, langsung aja ke titik 3 itu report. Gitu. Karena apa? Karena yang percaya, yang men-share lagi video Anji ini juga banyak ya. Karena memberikan harapan. Tapi masalahnya ya harapan itu baik, cuman ya itu tadi kalau namanya obat gitu kan harus gak bisa sembarangan karena dia klaimnya obat, lain kalau itu namanya suplemen atau apa gitu ya. Coba kita lihat ini instastorynya Anji, panjang astaga. Baca sendiri aja gimana ya. Dia bilang begini, ini jawaban Anji setelah dia dimarahin banyak orang. Saya dikatakan memberi panggung pada orang yang tidak kredibel. Videonya di-share kemana-mana oleh banyak orang, ditonton banyak orang, menjadi trending, lalu di-ban oleh pihak YouTube. Selang sehari kemudian saya mengunggah video lain berdiskusi dengan seorang profesional CEO sebuah perusahaan keren yang bergerak di bidang pertunjukan. Materinya sangat bagus tentang masa depan bisnis pertunjukan di Indonesia yang nonton hanya 20 ribuan aja dalam waktu 24 jam. Berbeda jauh dengan video sebelumnya. Secara tidak sadar dibilangnya, orang-orang juga memberi panggung padahal yang mereka tidak suka. Oke, ini menjadi pertanyaan buat saya. Oke, dibilang materinya sangat bagus, ini sangat bagus menurut siapa gitu ya. Oke. Dan kalau yang nonton 20 ribu itu likes-nya berapa dan dislike-nya ada berapa gitu ya. Emang gak gampang bikin konten. Ya, sama seperti bikin acara TV juga gak gampang, kita dikejar-kejar share dan rating dan lain sebagainya. Kayak keberimbangan antara mengejar ini dan mengejar itu. Gitulah Anji kira-kira. Kita lihat postingan. Ada apa lagi? Di postingan Anji yang di Instagramnya ini pas awal-awal dia bilang gini. Sudah ada berita sebelumnya tapi tidak diangkat besar oleh media. Padahal sudah ada tentang obat COVID. Dia bilang obat COVID ya, dia klaim situ. Saya merasa media lebih sering memberitakan yang jelek-jelek dibandingkan yang baik sehingga orang menjadi ketakutan dan paranoid. Nah di postingan ini ketika dia promosi YouTube channelnya, Via Valen komen.
Via Valen komennya Via Valen bilang gini, aku udah nyobain buat adikku yang kena COVID Mas Anji, dan alhamdulillah ramuan herbal ini membantu adikku bersih dari COVID. Terus Manji bilang gini, wah alhamdulillah. Jadi ini Via ini dalam komentar pertamanya seolah dia nyobain obat herbal racikannya si Pak Hadi itu. Udah seneng nih Manji, ternyata diralat sama Via Valen. Dia bilang gini, aduh mohon maaf teman-teman. Ramuan yang saya gunakan untuk menyembuhkan adik saya adalah ramuan dari dokter yang lain ya. Namanya dokter Suradi. Dokter, oke dokter bukan dokter ya. Dokter itu berarti gelar akademis S3 ya. Bukan dari Profesor Hadi seperti yang ada di postingan ini. Saya kira Prof Hadi yang ada di postingan ini adalah Dokter Suradi. Jadi salah orang, ya kan? Lalu itu menuai komentar netizen lain. Bunyi komentar netizennya adalah, ya kan? Parah banget emang Mbak Via Valen ngasih harapan palsu. Padahal Mas Anji udah seneng tuh. Wak. Lagi komennya nih. Komennya. Via Valen ngeprank Mas Anji from this to this gitu. Ada lagi komen lagi. Ada yang komen lagi gak sih? Gak ada udah. Padahal ya komen-komen yang lucu-lucu itu buat aku itu juga salah satu obat ya. Membuat kita agak terhibur dikit lah ya. Gitu. Tapi kalau komen negatif itu juga bisa membuat imun menjadi drop. Ya nggak Sandi Aulia? Kita lihat profil Sandi Aulia berikut ini. Sandi Aulia, aktris berusia 33 tahun melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Claire Herbowo pada 12 Februari 2020 setelah 8 tahun pernikahannya dengan David Herbowo. Pemeran Tita dalam film I Fall I'm in Love ini membalas komentar netizen yang menyebut dirinya jangan terlalu kurus usai melahirkan agar ASI tetap lancar dengan instastory tentang toxic people dan menyebutkan jika ASI itu dari makanan sehat bukan ibunya yang harus nimbun lemak. Cara Sandi Aulia yang memberikan madu dan makanan pendamping ASI mulai di usia ke-4 bulan juga menuai pro kontra hingga sang putri yang berusia 5 bulan mengalami baby shaming oleh netizen yang menyebutkan terlalu kurus. Mengapa Sandi memberikan makanan pendamping ASI sejak anak berusia 4 bulan? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya kita sudah ada bersama ibu muda yang cantik, awet langsing, bikin iri, kesel ya kan. Perasaan habis melahirkan 6 bulan yang lalu kok badannya gini-gini aja ya. Tapi ini ada yang lebih rame lagi nih, adalah ketika kemarin keputusan Sandi Aulia memberikan madu di makanan pendamping ASI pada saat bayinya umur 4 bulan. Itu menuai pro dan kontra ya. Nih, Sandi Aulia, ini kan kamu sering ya banyak komen. Kamu waktu hamil lagi olahraga dimarahin ya kan. Kamu posting perutnya kelihatan, kamu dimarahin. Kamu posting di YouTube, kamu memberikan makanan pendamping ASI, kamu juga dimarahin. Kamu kenapa nggak pengen matiin kolom komentar aja sih? Enggak lah, karena kan ya namanya kolom komentar, ya yang tadi aku bilang. Bebas lah, boleh berkomentar apapun gitu. Bebas aja, cuman kalau udah mulai menghujat, menghina pakai kata-kata kasar Iya, baru deh iya, gitu. iya. Nggak apa-apa, kamu nggak terganggu maksudnya? Enggak, tapi kalau yang masalah madu, memang ada perbedaan pendapat yang sangat signifikasikan lah. Dalam arti pro dan kontra ya. Maksudnya mungkin kalau zaman ibu-ibu dulu, nenek-nenek, even my mom gitu ya, udah dikasih gitu kan. Kamu Tapi dulu kan, juga dikasih sama, iya, dari umur berapa? dari baby. Bayi banget gitu? Iya, dari bayi banget. Sebelum setahun pokoknya ya? Iya, sebelum corona ada inilah pastinya. Tentu. Coba kita lihat sih, ini vlognya Sandi Aulia ya. Dan judulnya adalah MPASI, pokoknya MPASI 4 bulan. 4 bulan gitu. Oke, kita lihat seperti apa sih kontennya. Udah diedit tapi sebenarnya. Awalnya aku juga sedikit cukup bingung, tapi aku banyak konsultasi dengan dokter pastinya dan juga baca, tapi lebih confirmnya lagi aku konsultasi dengan dokter anak, dan yes, dokter anak yang selama ini menangani Claire bilang Claire sangat dipersilakan dan boleh untuk MPASI sebelum 6 bulan. Kenapa? Karena daya mengecap Claire juga sudah baik dan memang Claire-nya yang mau dan sudah diperbolehkan. Jadi MPASI itu memang tidak harus 6 bulan, tapi kembali lagi again moms, itu tergantung setiap anak karena semua anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Dilihat nih moms, hasilnya harus benar-benar seperti yogurt ya, very soft, lembut, dan pastinya tuh anak bakal nyaman banget untuk makan. Iya Mi? Lagi? Oke, good. Ya, dia udah senyum guys. Artinya kayaknya seleranya cocok nih yang Mami masak ya. Wow.
Ya Sandi Aulia, Ya. kamu bukan public figure dan ibu-ibu pertama yang menuai kontroversi karena keputusannya terhadap apa yang kamu berikan buat Empati. baik kamu gitu ya. Tapi kan kamu bilang bahwa kamu udah konsultasi sama dokter. Dan itu bukan cuma kamu yang diserang serbu oleh netizen, dokter kamu pun. Iya, mungkin di sini aku luruskan dulu kali ya. Jadi memang kalau dari segi WHO dan DSA ya tidak menyarankan untuk pemberian madu, itu yang perlu diluruskan, disarankan. Dan memang pada akhirnya saya harus ibaratnya mengklarifikasi untuk, karena di sini sebenarnya YouTube channel aku bukan untuk mengajak ibu-ibu berbondong-bondong yuk Nyobain memberikan kayak- anaknya madu gitu. Ini adalah menjadi pilihan mutlak aku sebagai ibu, apa yang terbaik untuk anaknya gitu kan, bukan untuk anak-anak orang lain Jadi gitu. kamu tidak bermaksud untuk memberi Betul. influence gitu. Tapi ya ada benernya juga bahwa netizen bilang, iya kan as a public figure takutnya ada yang mengikuti dan lain-lain. Dan tidak semua anak bisa menerima itu juga, ya kan. Jadi Itu yang membuat kamu akhirnya ya, mengedit ulang itu. I think bukan masalah benar atau tidaknya, karena menurut aku bagaimana kita merawat anak itu kan mutlak ada di tangan ibunya, iya kan. Jadi untuk amannya just make sure everything bahwa jangan digunakan deh, ikuti semua apa yang WHO Anjurkan. sarankan, jangan apa yang Shandy Aulia sarankan gitu ya. Itu yang perlu digaris bawahi gitu ya. Ya. Jadi itu karena itu aku mengklarifikasi, ada satu postingan supaya menjelaskan supaya DSA di seluruh Indonesia nggak heboh cuma karena YouTube aku dan komentar-komentar. Emang ada yang nelfon kamu? panik Dokter dan spesialis anak lain-lain. ada yang nelfon Kenapa? kamu? Ada yang nelfon kamu? Mungkin nggak nelfon tapi Cuman menyarankan komentar. dan Oh. ya itu ada benernya karena kan setiap kondisi anak berbeda-beda dan mungkin kalau misalkan ada dari segi pandangan takutnya mereka hanya mengikuti mentah-mentah, menelan mentah-mentah tanpa Baca lagi. memperhitungkan banyak hal dan pastinya konsultasi Ke pada dokter. dokter itu masalah madu Oke. ya. Coba kita lihat komentar netizennya ya. Ini yang komentar, kalau udah masalah ibu-ibu dan bayi, ini yang komentar adalah ibu-ibu yang saya yakin banyak sekali membaca. Ya, saya kadang-kadang kalau sama ibu-ibu gini aku suka minder karena aku tuh agak kurang gitu ya, dia bilang gini. Pada mampir ke sini, oh ini komentar kamu ke dokternya, dokter gizi kamu, ke dokter Samuel Untoro. Kalau nggak salah ini, pada mampir ke sini karena postingan Sandi Aulia ya bu ibu gitu. Karena kamu di YouTube kamu nge-tag dokter Samuel Untoro. Iya. Nah, ini juga ada sedikit kesalahpahaman juga gitu. Sebenarnya Dokter Samuel ini memang bukan spesialis untuk dokter gizi anak. Itu memang sudah saya tahu. Jadi memang ada beberapa komentar kayak, ini tahu nggak sih Shandy Aulia ini dokter Samuel ini bukan dokter anak? Of course tahu lah bu. Gitu. Cuma mungkin ini ada kesalahan karena dengan aku mention sebenarnya aku konsultasi ke dokter Samuel itu bukan secara formal ya. Itu memang sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi, tidak ada unsur untuk Promosi apa-apa gitu ya. ya untuk ya sekali lagi menyarankan kepada orang lain gitu. Enggak, tapi aku pengen tanya dokter Samuel terus apa reaksinya ketika dia tiba-tiba Sandi ini ada apa ya? Coba ini. Ya memang dari responnya memang dokter Samuel sempat memberikan penjelasan Jawaban. juga bahwa jenis madu apa yang digunakan, tapi itu tidak mau lagi diperjelas atau diargumentasikan karena saya menjelaskan confirm klarifikasi itu udah nggak usah ngikutin apa yang postingan saya, ikuti apa yang WHO, jangan betul. berikan madu kepada anak di bawah 1 tahun. Itu tahun. aja clear. Gitu. Jadi Sandi ini hanya Ya. ya ini adalah hak pribadi dia apa yang dia lakukan terhadap Yes. anaknya. Satu, tapi yang di Sandi Aulia setuju Saya adalah menyarankan ibu-ibu yang lain untuk ikuti apa yang WHO lakukan. Oke. Gitu. Jadi di sini yang Sandi setuju adalah sadar bahwa kamu adalah sebagai public figure, Ya, bahwa kamu betul. punya pengaruh ketika kamu posting apa-apa, Betul. ada itu efek pengaruh itu sehingga kamu memutuskan akhirnya diedit aja. Ya. Karena itu sebagai tanggung jawab kamu Yes, sebagai public betul. figure ya. Gitulah kurang lebih. Kurang Nah, lebih ini begitu. postingan Sandi Aulia soal toxic people. Oh, ini lebih penting menurut saya juga. Baiklah. Ternyata toxic people itu penyakit hati dan pikiran serta perilaku kalau sudah parah sekali dan sangat berbahaya. Kalau kita terus dekat dengan orang-orang seperti ini, boleh kenal tapi jangan terlalu dekat. Apalagi terus berhubungan. Toxic people bisa orang terdekat kita
kita, bisa juga orang yang tidak kita kenal. Sapos. Enggak. Ya ini Jadi apa nih momentumnya Jadi apa gini, tuh? dulu ingat gak sih, Kak, aku pernah sempat share kayak, aku tuh nggak setuju kalau followers atau di dunia Instagram tuh disebut haters. Oh, oke. Karena sebenarnya mungkin bukan haters ya, mereka tuh tidak membenci. Tapi setelah aku memikirkan kayak, kenapa ya orang tuh punya cenderung berkata-kata nggak enak atau berkomentar tuh pasti yang negatif. Nggak cuma masalah parenting, motherhood, bukan masalah tentang Apa aja kehidupan pokoknya. ibu-ibu, tapi apa aja. Tapi ternyata memang ada satu penyakit yang namanya toxic people. Itu memang it's real gitu. Yang aku waktu aku nggak sadarin, aku nggak berpikir sejauh itu, tapi ternyata memang ada orang-orang yang cenderung berpikiran segala sesuatu insight-nya diambil pasti yang Yang jelek. jelek. Oh. Itu ada tipe orang yang begitu. Kamu sadarnya itu dari netizen atau dari dunia nyata ada yang kayak gitu? Dari netizen sih. Aku langsung kepo Soalnya dari. kalau dari dunia nyata mungkin lebih jaim kan. Mungkin kan di belakang ngomongnya. Iya. Kalau ini nggak kelihatan Iya, mukanya, kalau ini jadi kan dia nggak bisa kelihatan. Jadi apapun yang diposting, misalkan contoh. Contoh ya, misalkan abis melahirkan badan kembali langsing. Itu satu hal gitu ya. Kalau aku akan berpikir, ih kok bisa ya orang itu bisa kalau positive stabil, thinking iya. ya. Kok bisa ya dia kira-kira melakukan hal apa ya, gaya hidup dia tuh seperti apa itu ya? kalau kamu. Itu Tapi kalau buat toxic aku. people, kalau Dan toxic- buat aku menjadi satu Motivasi. acuan, motivasi kalau dia aja bisa healthy life, kenapa gua nggak bisa? Tapi kalau yang untuk yang orang Tapi mungkin kalau orang lain kayak, ih pasti Dia habis ketat. lahiran nggak ngurusin anaknya. Pasti anaknya ditinggal, makanya anaknya jadi kurus, makanya begini. Ini is a toxic gitu. Everything yang dilihat tuh semua insight-nya tuh yang jelek-jelek. Oke. Bukan yang bagus-bagus. Nah, iya. Padahal Gitu. sih ya nggak yang Tapi padahal maksud menurut aku ya, padahal bisa aja kebalikannya, ibu yang berbadan gemuk pun belum tentu dia juga mengurusi anaknya 24 jam. Iya, oke. Jadi maksudnya orang tuh banyak, ya itu aku bilang itu penyakit hati, pikiran, dan itu kita nggak bisa denial bahwa ada orang-orang seperti itu di dalam Oke, kehidupan kita. Baik, terus ya kamu juga komentar. Ada nih komentarnya. Jadi maksudnya apa nih? Aku harus mengikuti ibu-ibu yang berada. Oh enggak, terus kenapa akhirnya aku Komen-komennya Sandiaga lihat yang naik jadi 35 kilogram. Iya, aku sih nggak mau ya, mohon maaf. Ada tanda. It's true, aku sih nggak memilih kayak gitu, Iya, aku iya. sih nggak bakal mau ya, karena aku tahu menyusui itu bukan artinya kita harus overweight, membuat kita menjadi segemuk-gemuknya, karena itu tidak mempengaruhi kualitas ASI gitu. Itu kalau menurut pandangan aku. Oke. Tapi kalau ada ibu-ibu yang prefer gue harus makan sehari sebakul, ya go ahead Iya, betul. gitu. Betul. Setuju. Jadi ya dia, kita keputusan masing-masing Iya, lah. itu Oke. pilihan. Oke. Dan sekarang kita lihat aja nih ya anaknya Claire ya, anaknya Sandi Aulia. Iya, Soalnya iya. sering diposting deh kelucuannya dan tingkahnya. Namanya ibu baru pasti. Kalau aku dulu juga ada Instagram juga aku tiap hari kayaknya posting. Oh, Kita tahu lihat nggak, kompilasi handphone aku kelucuan. isinya semua memorinya udah penuh. Asli. Oh, 1, 2. Yeah, good job, Claire. Yay. Sini. Ikutin mommy. Sini. Yes. Yeah. Tadi Sandi Aulia sempat cerita, dia kalau lihat anaknya tuh udah pikir jauh ke depan ya, nanti kamu hati-hati ya harus gini. Nah, yang berikutnya aku mau tanya, kamu kan udah mikir jauh nih, kira-kira kalau anak kamu sudah besar, kamu akan memberi nasihat apa buat Claire ketika dia memilih calon suami? Iya. Apa sih kira-kira yang paling penting? Jangan sampai Claire mendapatkan suami yang apa? Oh, yang paling penting adalah aku akan melihat orang tua dari calon suaminya Claire dulu. Karena aku pengen anak aku nggak cuma happy aja as a person sama suami, tapi dia juga harus tetap menjadi dirinya sendiri. Dan dia tetap bisa berdikari di dalam kehidupannya dia. Dan aku pengen banget anak aku punya ibu kandung dan mother-in-law yang together and bisa support. Jadi dia punya ibu Support satu udah bahagia, punya ibu dua dia akan lebih bahagia lagi. Oke, apalagi syarat-syarat calon suami. Dan yang Anaknya Sandi pastinya- Aulia baru umur 6 bulan. Kita Iya, lagi banyak nggak apa-apa. kesempatan kemana? Bener banget tuh.
Tapi ya sih